Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aktivitasnya hari ini. Oke, sekarang awal pembelajaran baru ya, semester 1 untuk saudara. Oke, selamat datang di mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Tak kenal maka tak sayang, ya. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fadilah Sukma Lestari, atau Bapak Ibu atau saudara bisa manggil saya dengan Fadilah atau dengan Bu Dela juga bisa, ya. Untuk mata kuliah hari ini, tentu kita terlebih dahulu saya apakah ada saudara yang bertanya tentang perkenalan kita? Ya, hari ini kita belajar tentang mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Jadi, apapun jurusan saudara, apapun prodi saudara, tentu bahasa Indonesia sebagai bahasa yang wajib untuk saudara pelajari. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya dengan saya Fadilah Sukma Lestari. Saya masih strata 2 ya, dengan jurusan Bahasa Indonesia dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Ini ada 3 prodi ya di sini. Gabung semua. Apakah saudara sudah kenal sama teman-temannya? Belum, Bu. Belum kenal. Belum. Sudah ganti nomor WA juga? Ada yang beda prodi, Bu. Oh iya, udah ada yang beda prodi. Berarti di sini sebagai ajang perkenalan ya dengan prodi-prodi yang lain. Sebelumnya, sebelum kita mulai pembelajaran, tentu kita harus saudara ya, tentu harus ada grup ya. Ini sudah ada pembagian ketuanya belum? Belum, Bu. Belum. Oke, kita bagi dulu ketua. Bentar ya. Oke, saudara bisa menyimpan nomor saya. Jadi saya mau menunjuk salah satu atau saudara mau berpartisipasi sebagai ketua pada hari ini dan seterusnya. Oke, saya sudah membagikan nomor HP saya ya. Jadi saudara siapa yang mau berpartisipasi untuk menjadi ketua di kelas kita? Tas di tas. Iya, jadi kita bikin dulu grupnya ya, supaya saya nanti mudah untuk memberikan informasi kalau saja ada yang informasi tambahan. Iya, Bu. Kita grupnya grup Telegram aja ya. Bu, maaf. Ya. Kalau grup WhatsApp gimana, Bu? Soalnya Telegram nggak ada notifikasinya punya saya. Oh gitu.
Ya sudah, Iya. itu kesepakatan bersama saja dulu. Telegram saja, Bu. Telegram saja, Bu. Telegram aja, Bu. Ya, karena WA juga sering lelet ya sekarang. Oke. Apa ada yang mau ditanyakan lagi tentang informasi? Kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Maaf, Bu, mau nanya, Bu. Ya. Bu, untuk materi pembelajaran udah ada di e-learning belum, Bu, ya? Oh ya, nanti saya berikan ya tentang materi pembelajaran RPS-nya, dan di sekarang saya mendeskripsikan saja dulu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Deskripsi pembelajaran kita ya. Apa tujuan kita untuk mempelajari bahasa Indonesia? Tentu kita harus terampil menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, di sini saya memberikan bahwa keterampilan berbahasa Indonesia itu saudara itu harus menguasai tentang bagaimana fungsi bahasa, ragam bahasa, diksi, ya, kalimat, paragraf, dan nantinya saudara pasti menulis sebuah bahasa Indonesia itu sangat penting karena dengan bahasa Indonesia yang benar, maka saudara nanti Bu, suaranya nggak ada, Bu. Bu, suaranya hilang, Bu. Hilang, Bu. apa sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Jelas, Bu. Ya, harap maklum ya. Sekarang Sudah, Bu. Sudah, Bu. oke. Diulangi kembali. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, jadi saudara harus mencapai standar, yaitu saudara harus bisa untuk menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia nantinya. Kemudian bagaimana cara saudara menganalisis penggunaan bahasa Indonesia di ranah publik. Ya. Karena tuntutan sekarang ya harus bagaimana cara untuk menggunakan retorika yang baik, kemudian juga dalam penulisan surat resmi, apalagi saudara sekarang sudah kuliah sambil bekerja. Nah, kemudian juga bagaimana cara mengulas teks atau resensi nantinya, dan juga untuk menulis karya ilmiah dengan aturan dan tata tulis ilmiah. Inilah yang paling utama kita pelajari ya, untuk menulis karya ilmiah dengan aturan tata tulis ilmiah. Karena ini walaupun di semester 1, tapi cara penulisan karya ilmiah yang benar ini harus dipelajari untuk saudara menulis tugas akhir nanti juga ya, menulis skripsi. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali. Nah, jadi bahasa Indonesia ini sebagai bekal saudara untuk memiliki pemahaman yang baik terhadap bahasa Indonesia dan mampu menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Kemudian dalam komunikasi dalam forum resmi, kemudian juga untuk menulis karya tulis ilmiah. Nah, dalam perkuliahan kita hari ini, ya, saya itu membagi bobot nilai ya untuk kehadiran saudara. Apabila saudara mengikuti 100% pembelajaran kita, setiap pembelajaran kita, maka saya beri bobotnya ya 10%. Kemudian sikap itu 5%. Kemudian keaktifan saudara, apakah ada nanti dalam kelompok ya, kalau misalnya saya membagi kelompok, kemudian ada yang berpartisipasi aktif untuk berbicara, bertanya, atau memberikan jawaban, serta menambahkan jawaban juga. Nah, di sini saya memberikan poin ya 5%. Kemudian
untuk tugas, ya di sini tugas itu memberikan poin yang besar untuk saudara. Makanya saya mewanti-wanti untuk saudara membuat tugas. Nah, karena tugas di sini memberikan poin yang besar untuk nilai saudara. Nah, untuk tugas di sini 40% saya bagi lagi. Ada tugas individu 10%, kelompok 10%, dan tugas akhir penyusunan proposal 20%. Kenapa saya bagi supaya jelas ya? Jadi nanti saya akan memberikan tugas individu, ya tentu. Kemudian juga ada tugas kelompok, dan kemudian di akhir pembelajaran kita, di akhir pertemuan kita, saya memberikan saudara untuk penyusunan proposal. Nah, karena setelah pembelajaran tentu kita harus ada hasil yang kita dapatkan, yaitu sebuah proposal atau boleh nanti dalam bentuk yang lain ya. Karena nanti pelajaran kita ada yang membuat sebuah proposal, kemudian juga membuat artikel ilmiah. Nah, ini terserah saudara nanti mau seperti apa menuliskannya. Kemudian juga dalam penilaian pembelajaran Bahasa Indonesia ada evaluasi tengah semester. Nah, ini saya berikan 20% poinnya, dan evaluasi akhir semester itu 20%. Jadi yang membawa dampak besar itu adalah dilihat dari tugas saudara. Oke. Nah, sekarang kita mulai lagi kedudukan dan fungsi bahasa. Jadi pertemuan pertama kita, ya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pertemuan pertama kita belajar tentang 2 poin ini, ya. Yang pertama itu ada kedudukan bahasa Indonesia. Sebelumnya, saudara, saya tanya dulu, seberapa penting sih bahasa Indonesia itu menurut saudara? Ada yang mau jawab tidak? Coba sebutkan nama dan dari prodi mana? Seberapa penting bahasa Indonesia, Mas Gib? Katanya Ya. ada yang Rafael Pranata. Halo. Izin Bu Guru, barangkali bisa urun jawaban. Hah? Halo, tes. Ya. Oke Bu Guru, izin untuk urun jawaban ya. Nama saya Galih dari Prodi Teknologi Informasi. Kalau menurut saya itu bahasa menjadi penting karena berfungsi untuk menyampaikan informasi secara 2 arah ya. Jadi yang penyampai informasi dapat diterima oleh penerima informasi. Demikian Bu Guru, terima kasih. Ya, bagus ya. Galih, ada yang lain? Halo Bu. Iya. Izin Bu, saya Rafael Pranata. Mungkin menurut saya bahasa Indonesia ini sebagai alat pemersatu bangsa. Karena tanpa adanya bahasa Indonesia ini dari daerah-daerah lain itu akan kesulitan untuk berbahasa satu sama lain. Mungkin itu saja Bu dari saya. Bagus ya. Ada dari prodi mana, Rafael? Saya dari Prodi Informatika Bu. Informatika. Oke, baru 2 pendapat ya. Apa ada lagi? Dari teknik informatika, kemudian juga dari informatika. Baru 2. Ya. Baru. Nah, menurut saya bahasa adalah suatu kekuatan seorang dalam mengatakan sesuatu. Jadi kalau kita berkomunikasi atau mengatakan bahasa adalah satu hal yang paling penting untuk kita menyampaikan sesuatu itu. Terus itu. Saudara, suaranya kurang jelas. Ya, kalau
lagi menurut saya bahasa adalah menyatakan pikiran seorang atau menyatakan sesuatu dalam bentuk bahasa agar kita mudah memahami sesuatu. Dari prodi mana? Mulai dari prodi informatika. Hah? Ya, saya dari prodi informatika. Dari informatika juga? Ya. Oke. Yang pertama itu Galih dari teknik informatika, yaitu bahasa sebagai informasi dalam komunikasi dua arah, ya. Itu bagus sekali. Jadi walaupun bahasa Indonesia itu kan umum ya, kita sudah mempelajari karena kita sebagai bangsa Indonesia, kemudian tinggal juga di negara Indonesia. Nah, seberapa penting sih bahasa Indonesia? Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena kita ya, mungkin saudara ada yang tinggal di berbagai daerah dari macam-macam daerah ya, dan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing dalam kebutuhan sehari-hari. Kemudian misalnya juga tidak begitu penting kalau misalnya bukan dalam forum yang resmi. Nah, jadi yang saya minta itu bahasa Indonesia. Bahasa itu memang untuk sebagai komunikasi dua arah. Tentu ada penutur dan petutur. Ada yang menuturkan dan ada yang mendengar. Itu bagus. Kemudian juga bahasa itu juga sebagai pemersatu bangsa. Nah, yang sebagaimana si Rafael sebutkan tadi ya, bahwa Indonesia yang memiliki budaya yang cukup banyak ya, memiliki ragam budaya yang banyak, kemudian dengan bahasa daerah yang banyak. Nah, bahasa Indonesia itu adalah sebagai pemersatu bangsa. Karena misalnya kalau kita berada dalam satu forum, nah, di dalam forum ini ada masyarakat atau manusia yang di berbagai daerah. Nah, ini tentu kalau mereka tidak mengenal bahasa Indonesia, maka akan terjadi kesalahpahaman karena tidak mengetahui maknanya misalnya. Nah, dengan bahasa Indonesia itu sebagai alat untuk menyatukan ide atau gagasan, baik itu menyatakan pendapat, ya. Kemudian juga Abdul Rahman juga dari informatika. Nah, bahasa Indonesia itu sebagai pernyataan pikiran, iya. Karena kalau misalnya kita berbicara mengungkapkan sesuatu, ya. Jadi untuk mengungkapkan. Oke, bagus. Itu sebagai pemanasan kita dalam mempelajari bahasa Indonesia awal mulanya. Jadi sebuah bahasa tentu tidak asing lagi bagi kita, ya. Kenapa saya menanyakan apa itu bahasa? Bahasa ini banyak, ya, apalagi saat sekarang ini. Bahasa Indonesia sangat penting untuk kita pelajari. Kemudian berapa banyak bahasa yang Anda kuasai, mulai dari bahasa asing, kemudian bahasa Indonesia, dan juga bahasa daerah. Kemudian tanpa kita sadari seberapa dekatnya kita dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Karena nanti walaupun kita sudah mengetahui, oh ini kita sedang berbahasa Indonesia, tapi apakah benar bahasa Indonesia itu yang bahasa Indonesia yang kita katakan itu? Apakah bisa bahasa Indonesia yang kita pakai ini sekarang dibawa atau digunakan dalam menulis sebuah karya ilmiah? Nah, nanti akan kita ketahui setelah kita belajar bahasa Indonesia ini. Oke. Nah, di sini ada ya, bahasa menurut KBBI. Kita tahu ya, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka sudah tidak diragukan lagi, ya. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Kalau sistem lambang bunyi yang arbitrer berarti yang mana suka, digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi. Ya. Jadi untuk kita bekerja sama, tadi ada yang pendengar dan ada yang berbicara, kemudian juga ada yang pendengar.
kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan seseorang, dan bagaimana cara kita mengidentifikasikannya. Nah, kita mulai sejarahnya. Kapan sih bahasa Indonesia itu lahir? Ya. Awalnya bahasa Indonesia ini lahir ya dari bahasa Melayu. Ya. Jadi bahasa Indonesia ini dari kita ini serumpun dengan bahasa dari Malaysia ya, dengan Malaysia. Nah, tapi bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nasional itu adalah pada saat 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda ya. Pada saat pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai daerah itu bersatu ya dan menyatakan Sumpah Pemuda. Tentu saudara tidak asing lagi dengan Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Tumpah darah Indonesia. Kemudian kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, jadi sampai sekarang, tanggal 28 Oktober ini, dikenal sebagai bulan bahasa. Ya. Jadi sekarang sudah Oktober, berarti tinggal beberapa minggu lagi kita akan memperingati bahasa Indonesia. Kalau misalnya di setiap instansi pendidikan ya, biasanya kalau saudara di sekolah-sekolah dulu tentu sering memperingati bulan bahasa. Nah, kita mulai tentang kedudukan bahasa Indonesia ini. Cara tentang kedudukan berarti pada bab berapa dan pasal berapa dalam Undang-Undang 1945 bahasa Indonesia dikukuhkan. Nah, bahasa Indonesia itu akan dibahas pada bab ke-15 pada pasal 36 ya. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia ini memiliki dua kedudukan. Jadi dapat sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Apa bedanya nasional dengan negara? Saya bisa jawab, Bu. Oke. Ya. Nah, ini menurut pendapat saya, Bu ya. Bahasa nasional itu adalah bahasa daerah, Bu ya, dari daerah, beberapa daerah, karena Indonesia kan punya banyak macam suku, daerah, segala macam, punya bahasa masing-masing gitu ya, kayak Jawa, Melayu, terus orang Minang gitu kan, orang Sunda, segala macam apa, itu masuk kategori ke bahasa nasional, Bu. Sementara bahasa negara itu sendiri adalah bahasa Indonesia yang kita gunakan untuk komunikasi dari semua daerah, itu istilahnya menggunakan bahasa Indonesia, Bu. Bahasa yang kita gunakan dalam menaya ngaran orang. Ya. Jadi bagus ya. Dari prodi mana? Sistem Saudara? informatika, Bu. Dari informatika. Sistem informatika apa? Oh, dari sistem informasi, Bu. Sistem informasi. Oke. Bagus ya. Nah, yang seperti bagaimana kita ketahui tadi, bahwa bahasa nasional itu jadi bahasa nasional ini bersumber dari Sumpah Pemuda tadi. Kenapa? Karena banyaknya ragam budaya, bahasa daerah dari berbagai daerah di Indonesia. Maka jadi bahasa Indonesia ini berfungsi untuk menyatukan. Nah, di sini berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kemudian juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Kenapa? Karena ini sifatnya resmi, ya. Resmi maka bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945.
Jadi kalau kita menulis sebuah karya tulis ilmiah, maka kedudukannya apakah bahasa nasional atau bahasa negara? Bahasa negara, Bu. Ya, bahasa negara. Oke, berarti saudara sudah bisa membedakan mana yang bahasa nasional, bahasa Indonesia dengan kedudukan bahasa nasional dan juga bahasa negara. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ya tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi bahasa Indonesia ini sebagai bahasa resmi ya, di mana bahasa Indonesia bahasa negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, jadi bahasa di sini, bahasa resmi ini ya berfungsi sebagai bahasa resmi dalam kenegaraan. Bagaimana itu baik dalam pengantar pendidikan, di sekolah-sekolah itu pasti kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian juga dalam komunikasi tingkat nasional, bagaimana cara kita mengembangkan kebudayaan nasional, kemudian juga transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Jadi di sini sifatnya ini adalah resmi, ya. Baik itu dalam pengantar pendidikan yang sering kita temukan, pada saat sekarang kita belajar juga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kalau dalam kita belajar dalam instansi yang resmi, seperti di pengantar pendidikan. Oke, jadi bahasa Indonesia ini ya ada yang menggunakan bahasa Indonesia tulis dan ada yang menggunakan bahasa Indonesia lisan. Kapan kita menggunakannya? Ini penggunaan bahasa Indonesia tulis ya terdapat dalam pasal 31 dalam undang-undang tadi ya. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia atau perseorangan warga negara. Nah, ini dari nota kesepahaman atau perjanjian. Ya, jadi kalau kita menulis ya yang digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian, jadi apabila yang melibatkan lembaga negara, berarti instansi-instansi yang resmi ya, instansi pemerintah Republik Indonesia atau perseorangan, maka kita wajib untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian juga dilanjutkan dengan pasal berikutnya, ayat berikutnya, nota kesepahaman atau perjanjian, sebagaimana dimaksud pada ayat tadi, yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional. Pihak asing tersebut atau bahasa Inggris. Jadi ini, nanti kita tentu akan tahu aturan bagaimana cara kita menulis sebuah karya tulis, contohnya, tapi menggunakan bahasa asing. Nah, itu ada aturannya juga. Kemudian, dalam penggunaan bahasa tulis, pada pasal 34, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan. Nah, jadi sebegitu pentingnya bahasa Indonesia ini kita gunakan dalam pembuatan laporan. Kan tidak ada ya, kita temukan kalau kita membuat laporan menggunakan bahasa daerah kita masing-masing. Kemudian juga, dalam pasal berikutnya, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari sebagai capaian kita belajar bahasa Indonesia. Jadi, saudara, kalau menulis sebuah karya ilmiah, itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan di dalam sebuah penelitian ini, saudara meneliti sebuah bahasa Indonesia, bahasa daerah contohnya. Nah, ini bagaimana cara kita menuliskan dalam sebuah karya ilmiah? Berarti ada pula aturan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jadi sebagai penandanya bagaimana? Nanti akan kita pelajari. Oke. Nah, ini penggunaan bahasa Indonesia tulis dan lisan. Ya. Bahasa Indonesia wajib itu digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja,
pemerintah, dan swasta. Nah, ini yang saudara yang apalagi sekarang sudah bekerja, ya. Nah, ini wajib ya menggunakan bahasa Indonesia sebagai komunikasi resmi di lingkungan kerja saudara. Baik itu di lingkungan kerja pemerintah dan juga swasta. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia lisan, ya. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Nah, ini tadi yang di lembaga-lembaga resmi, tentu kita wajib untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Kemudian bahasa Indonesia juga dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Jadi, kalau kita berada dalam forum internasional dan forum tersebut berada di luar negeri, maka kita tidak salah juga untuk menggunakan bahasa Indonesia. Ya, karena bahasa Indonesia sudah diresmikan, ya. Nah, jadi saudara sudah tahu bagaimana kapan kita menggunakan bahasa Indonesia tersebut. Nah, ini fungsi bahasanya. Fungsi berdasarkan linguis. Daftar. Pakai ini mau. Daftaran terakhir Tinus. Daftar kuliah. Oke. Berdasarkan linguis. Kalau linguis ini berarti ilmu tentang bahasa Indonesia itu sendiri, bisa linguistik, ya. Nah, ini terdapat fungsi utama dan fungsi tambahan. Saudara bisa lihat layar monitor bahwa fungsi utamanya itu sebagai fungsi ekspresi. Fungsi ekspresi berarti bagaimana cara saudara untuk menyatakan pendapat saudara, mengekspresikan perasaan saudara. Nah, ini fungsi utama dalam berkomunikasi, berbahasa. Kemudian juga sebagai fungsi komunikasi. Ini tadi yang saya jelaskan bahwa bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai pemberi informasi, sebagai alat komunikasi, adanya penutur dan petutur. Ya, ada yang pembicara, juga ada yang pendengar. Kemudian sebagai fungsi adaptasi dan integrasi. Nah, bagaimana cara saudara untuk mengenal? Jadi, bahasa Indonesia ini dapat dijadikan sebagai adaptasi saudara, kemudian juga integrasi. Ya, bagaimana cara saudara meyakinkan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian juga sebagai fungsi kontrol sosial, direktif dalam bahasa. Jadi, bagaimana cara saudara berinteraksi dengan masyarakat, ya. Nah, ini juga sebagai fungsi utama dalam bahasa Indonesia. Kemudian sebagai fungsi tambahan, jadi yang 4 ini adalah sebagai fungsi yang penting, ya, yang paling utama. Kemudian juga ada fungsi tambahan di sini, yaitu untuk mengenal kemampuan diri, ya. Kemudian juga sebagai fungsi lebih memahami orang lain. Karena dengan bahasa, kita dapat, apabila seseorang tersebut berbicara dengan yang baik kepada kita, maka kita dapat memahami orang tersebut. Kemudian juga belajar mengamati dunia atau bidang ilmu sekitar. Dengan bahasa, kita dapat mengerti, ya. Dengan bahasa kita dapat memahami apa yang kita pelajari. Kemudian juga mengembangkan proses berpikir yang jelas atau runtut. Kemudian banyak, ya, mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Nah, ini sangat berfungsi atau bermanfaat sekali kalau misalnya saudara ada yang yang bekerja sebagai marketing. Nah, ini cukup baik untuk saudara mengembangkan bahasa karena bisa mempengaruhi orang lain
dengan baik dan menarik. Seberapa baiknya saudara berbicara dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga untuk mengembangkan kecerdasan ganda, ya, juga fungsi membentuk karakter diri, ya. Seberapa baiknya seseorang berbicara, maka atau seberapa tenangnya dia untuk berbicara menjelaskan sesuatu, maka bisa terbentuklah karakter dirinya. Kemudian juga untuk membangun dan mengembangkan profesi diri. Di sini misalnya seberapa tinggi pendidikan saudara, maka saudara pasti bisa untuk mengungkapkan atau mengembangkan potensi saudara. Kemudian juga menciptakan kreativitas yang baru. Berarti dengan bahasa kita banyak menciptakan ide-ide serta gagasan-gagasan. Nah, ini tadi sebagai yang disebutkan oleh Rafael, ya. Bahasa Indonesia ini adalah berfungsi sebagai pemersatu suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Jadi dengan adanya bahasa kita dapat bersatu, ya, karena Indonesia memiliki banyak suku, kemudian berbagai agama, kemudian juga ras serta golongan. Dengan adanya bahasa Indonesia, maka timbullah jiwa persatuan kita, ya, jiwa mencintai bahasa Indonesia supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Itu di TTS. Oh, pelajaran. Kok bisa nyambung? Oke. Tadi kita sudah mempelajari tentang kedudukan, ya. Kita sudah mempelajari kedudukan dari bahasa itu sendiri. Ada bahasa nasional dan bahasa negara. Kemudian kita belajar tentang fungsi bahasa berdasarkan kedudukan. Nah, di sini lebih jelas lagi, ya. Kalau bahasa nasional tadi bersumber dari Sumpah Pemuda. Kalau bahasa negara itu bersumber dari Undang-Undang Dasar. Nah, di sini saudara bisa lihat tentang perbedaan dari bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, yang pertama itu sebagai lambang kebanggaan nasional. Tentu kalau kita berbicara dengan bahasa Indonesia, kita berada di Indonesia. Dan bahasa Indonesia kita pakai sebagai bahasa nasional kita. Karena ada juga ya, yang di berbagai negara itu bahasa nasionalnya apa? Negaranya, misalnya Amerika, tapi bahasa nasionalnya juga bahasa Inggris. Nah, jadi sebagai betapa bangganya kita, bahasa Indonesia yang dipakai dalam bahasa nasional ada juga bahasa Indonesia. Kemudian juga sebagai lambang identitas nasional. Setelah itu, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar sosial. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahasa Indonesia ini mempunyai banyak budaya. Nah, jadi betapa pentingnya bahasa Indonesia sebagai alat persatuan di masyarakat. Kemudian juga sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Misalnya dalam satu forum yang saya katakan tadi. Kemudian, setelah kita ketahui, kita mengenal bahasa nasional, maka bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Berarti hal-hal yang menyangkut tentang kenegaraan, lembaga, instansi pendidikan, nah kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kemudian juga sebagai pengantar di lembaga pendidikan yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga berhubungan tingkat nasional. Oke? Ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Ada, Bu. Saya, Bu. Oke. Joni, Bu. Ya.
Eh, yang pertama, bahasa Indonesia ini kan standar eh, yang harus digunakan di nasional ya, Bu. Nah, kalau kita dari cara penulisannya itu ada standar ganda, misalkan untuk bunyi kalender atau kalender gitu kan. Itu apakah tidak ada pembaharuan di sistem bahasa Indonesia, Bu? Terus yang kedua mengenai standar. Kalau di bahasa Indonesia ini apakah ada standarnya, Bu? Misalkan kalau di bahasa Inggris kan ada TOEFL, di bahasa Jepang kan ada JLPT. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri, untuk mengukur kemampuan bahasa kita, apakah ada standarnya? Itu, Bu. Terima kasih. Oke, untuk standar itu ada ya. Kalau misalnya saudara lebih jauh mempelajari tentang bahasa Indonesia, ada namanya UKBI, ya, Uji Kemahiran Bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan saudara mendalami bahasa Indonesia ini lebih dalam, misalnya untuk peneliti memang dalam ilmu sastra ya atau dalam ilmu bahasa Indonesia, ini nanti akan diuji kemahiran bahasa Indonesia saudara dalam tes. Kalau misalnya kalau bahasa Inggris namanya TOEFL, kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya UKBI atau Uji Kemahiran Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua tadi, yang pertama tadi tentang pengucapan ya. Ya, Bu. Tentang tentang pengucapan. Nah, dalam bahasa Indonesia sebenarnya itu juga ada ya namanya font atau fonologi. Dalam ilmu bahasa ini kita pelajari tentang ilmu namanya fonologi. Jadi kalau misalnya saudara mendalami pengucapan itu nanti, jadi ada namanya kalau kita menggunakan bahasa misalnya orang Jawa itu tentu berbeda dengan logat orang Batak misalnya. Kalau misalnya orang Jawa itu cenderung menggunakan E-nya E lemah. Kalau Batak menggunakan E-nya E keras, ya. Contoh misalnya tadi kalender dengan kalender. Kalender lah misalnya. Itu kan bunyi untuk perubahan bunyinya ya, fonologinya, fonemnya. Jadi ini juga dipelajari, tapi tergantung nanti itu logatnya lagi. Ya. Gimana? Iya, Bu. Oke, ada yang bertanya lagi? Saya, Bu, Rapel, Bu. Ingin bertanya tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, apakah dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kita harus menggunakan bahasa baku, Bu? Karena menurut saya dari tahun ke tahun, mulai dari zaman kebangkitan bangsa Indonesia itu bahasanya banyak berubah. Jadi apakah kita harus menggunakan bahasa baku dalam berkomunikasi dalam berbangsa dan bernegara ini? Saja, Bu. Ya, oke, bagus pertanyaannya ya. Apakah kita menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi itu menggunakan bahasa baku? Tadi sudah saya katakan, kalau kita dalam forum yang resmi, ya, kalau kita dalam forum yang resmi, contohnya dari dalam instansi pendidikan atau lembaga pendidikan atau dalam instansi kenegaraan, ya, maka kita wajib untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentu harus menggunakan kalimat yang efektif. Kalau kalimat yang efektif, tentu saja kita menggunakan bahasa baku. Nah, tadi yang menjadi pertanyaannya, kalau mulai dari kebangkitan nasional ya, kebangkitan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu mengalami
banyak perubahan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui? Tentu kita, kalau pada saat dulu, saudara tentu menemukan adanya kata misalnya bunyi U, tapi ditulis dengan huruf O. Contohnya Presiden pertama kita, ya, Presiden Soekarno. Tapi kita menulisnya Soekarno. Nah, ini belum penulisan ini pada saat itu belum mengalami ejaan yang disempurnakan. Nah, setelah adanya pada masa Orde Baru itu baru diresmikanlah ejaan yang disempurnakan. Maka seiring berjalannya waktu itu bahasa Indonesia yang memang benar-benar sesuai kaidahnya akan mengalami perubahan kalau misalnya memang benar-benar sudah diresmikan. Dan apakah bahasa Indonesia ini wajib untuk menggunakan bahasa baku? Kalau misalnya kita berada dalam forum yang resmi, kalau bahasa Indonesia yang fungsinya bahasa Indonesia dalam lisan ya, bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia lisan dalam forum yang resmi, maka kita wajib untuk menggunakan bahasa yang baku. Karena sesuai dengan kalimat efektif, salah satu syarat penggunaan bahasanya harus bahasa baku. Kemudian juga dalam bahasa tulis, misalnya kita menulis sebuah karya tulis ilmiah, tentu kita juga wajib untuk menggunakan bahasa baku. Karena bahasa baku ini sebagai syarat dalam penulisan kalimat yang efektif dalam bahasa Indonesia. Oke, ada lagi? Saya Bu, Anji. Saya mau tanya tentang fungsi bahasa yang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di poin 2 itu kan bahasa pengantar di lembaga bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan ya. Ya. Tapi saya pernah mengalami langsung ya di salah satu lembaga pendidikan keagamaan yang digunakan itu bahasa Sunda. Ya saya akuin memang kalau untuk sumber kita banyak ambil sumber pembelajaran itu dari bahasa Arab gitu ya. Tetapi kan untuk media pengajar atau bahasa lisan yang dipakai oleh pengajar itu pakai bahasa Sunda. Kalau alasannya yang saya dengar katanya kalau bahasa Indonesia masih susah diungkapinnya, masih susah nggak lengkap gitu kata-katanya gitu, nggak bisa menggambarkan arti sebenarnya dari sumber yang dipelajari itu Bu. Pertanyaan saya tuh bukannya bahasa Indonesia itu dipakai buat mempersatukan pelajarnya begitu kan, belum tentu semua pelajar itu dari suku yang sama ya, maksudnya ini Sunda begitu ya, belum tentu semua pelajar itu mengerti tentang bahasa Sunda. Terus logatnya. Terus apa benar begitu bahasa Indonesia itu belum bisa mengungkapkan secara benar gitu, secara akurat dari bahasa Arab sebagai bahasa sumber pembelajarannya Bu, dan harus digantikan bahasa Sunda gitu. Oke, itu menurut gurunya ya? Iya. Ya. Sebenarnya itu tergantung ya. Kalau misalnya maksudnya di sini bahasa pengantar di lembaga pendidikan ini kan pendidikannya yang resmi. Misalnya di sekolah. Maka kalau lembaga resmi, contohnya di sekolah negeri, maka kita seharusnya wajib menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tadi yang Saudara Aji katakan bahwa di pesantren ya? Iya, Bu. Ya, iya. Terjemahkan ke dalam bahasa. Suaranya hilang, Bu. Aduh. Assalamualaikum. Suaranya hilang Bu, diganti suara.
ini. Ya. Ya, udah ada ada lagi suaranya. Nah, itu tergantung sebenarnya. Allah. Waalaikumsalam. Kan itu sendiri ya. Kalau misalnya sekolah negeri itu harus wajib menggunakan bahasa Indonesia. Tapi yang dapat kita temukan lagi misalnya, contohnya dalam mengajar misalnya, ada juga guru yang menggunakan bahasa daerahnya masing-masing karena memiliki keterbatasan untuk mengucapkan bahasa Indonesia. Memberikan dari karakternya sendiri, atau kalau dalam kasus yang seperti ini, mungkin memang mereka sudah berusaha untuk membawakan dalam bahasa Indonesia, mungkin ada faktor-faktor lain, seperti tadi tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu boleh, maka boleh menggunakan bahasa daerah. Makanya saya sebutkan tadi, kalau misalnya dalam karya tulis, ya, dalam kita misalnya meneliti sebuah bahasa daerah misalnya. Nah, tentu dalam penulisannya itu pasti ada aturan bagaimana cara kita untuk menuliskan bahasa daerah ke dalam karya ilmiah. Itu tentu ada juga. Nah, jadi tergantung. Tapi yang kita ketahui bahwa kalau misalnya dalam pendidikan resmi, ya, dalam pendidikan misalnya dalam sekolah negeri, maka itu wajib untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya ada kendala-kendala, maka itu tidak menjadi hal yang kaku untuk kita lakukan, untuk kita haruskan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya dalam bentuk pelaporannya, tentu kita harus menggunakan bahasa. Oke, Haji? Ya, Bu. Jelas, Bu. Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Dari Mas. Maaf Pak, itu mungkin tolong dibatin dong. Oke, untuk saudara Charles Gulo tidak terdengar suaranya. Salah satu fungsi dari bahasa Indonesia, fungsi tambahannya itu tadi Bu, ada salah satu mengembangkan kecerdasan ganda. Jadi pertanyaan saya Bu, kecerdasan ganda itu maksudnya apa? Oke, fungsi berdasarkan linguis ya. Kalau bahasa sesuai bahasa apa? Menurut ilmu linguistiknya, bahasa itu bisa mengembangkan kecerdasan ganda. Ya, ini kalau misalnya kita berbicara tadi bahasa Indonesia dengan bahasa kalau bahasa asing. Nah, dengan misalnya kita mempelajari bahasa asing, kita tahu bahasa asing ini artinya apa. Udah, kalau misalnya masuk ke dalam kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kita sudah tahu, oh berarti dalam pemikirannya, ya, kecerdasan ganda ini kan lebih dari satu ya. Jadi kita bisa memahami dengan bahasa Indonesia menggunakan bahasa bilingual, contohnya ada bahasa Indonesia dengan misalnya dengan bahasa daerah atau menggunakan bahasa asing. Orang yang mempelajari bahasa asing, kemudian dia juga mempelajari bahasa Indonesia, maka dia pasti lebih memahami lagi bahasa itu sendiri. Oke? Iya, Bu. Oke, ada lagi? Saya Bu. Oke, satu lagi ya. Maaf Bu, ini Bu mau nanya proses dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia itu gimana Bu? Misalkan bahasa serapan gitu. Misalkan ada bahasa baru gitu Bu. Bagaimana? Proses bahasa asing menjadi bahasa Indonesia Bu. Misalkan bahasa serapan gitu. Oh, bahasa? Bahasa apa? Serapan mungkin Bu. Bahasa baru. Oke. Mungkin proses bahasa serapan. Iya Bu. Kalau bahasa serapan itu ada 4 ya. Ada 4
macam ya. Kalau misalnya bahasa asing, bagaimana cara kita memahami bahasa asing ini bisa nggak dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia? Ada. Yang pertama ada adopsi namanya. Misalnya kata film ya. Film ini berasal dari bahasa asing ya. Kalau bahasa Inggris misalnya film itu tetap film. Kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini namanya adopsi karena mengambil keseluruhan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Nanti kita akan mempelajari itu. Kemudian juga bahasa adopsi. Kalau bahasa adopsi berarti misalnya kalau dalam penulisan di dalam bahasa Inggris misalnya kata bisnis. Bisnis itu kan tulisannya business ya, bisnis gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia pengucapannya juga dengan kata bisnis, tapi tulisannya saja yang beda. Nah, itu namanya adaptasi ya. Nah, ada juga terjemahan, kemudian juga ada dalam bentuk kreativitas. Nah, ini jadi bahasa asing ini ada yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi syaratnya memang sudah masuk ke dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sudah diresmikan ya. Jadi bisa bahasa asing bisa masuk ke dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan. Oke. Kita batasi dulu ya pertanyaannya. Sepertinya sudah mulai bersemangat untuk kuliah yang pertama. Kita jeda maghrib dulu ya. Bisa 10 menit atau 15 menit? Atau setengah jam? 15 menit, Bu. 15 menit, Bu. 15 menit. 15. Mulai jam 18.15 ya. Oke. Oke, Bu. Ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sekali ya. Ikutan. Aja. Saya kan masyarakat dan juga dari ini Pak Bende. Oh, memang teman-teman ini sudah cerita. Oh, relate. Benar HP. Kalau cara
suaranya. Ada yang tahu nggak bahasa Indonesia ini sampai jam berapa? Jam 7. Bang.
kita bergabung lagi ya. Kita lanjutkan. Tapi sebelumnya sudah ada yang buat apa jadinya? Oke, kita mulai lagi pelajaran kita. Sebelumnya saya mau nanya, apakah sudah dibuat grupnya? Sudah. Udah, Siapa? Bu. Sudah, Bu. Adminnya siapa? Boleh dimasukkan saya juga? Adminnya saya, Bu. Tolong kirim linknya aja, Bu. Saya masukkan. Sudah ya? Tinggal klik aja, Bu. Linknya ada di chat, Bu. Nanti saja. Oke, kita mulai lagi. Tadi sudah banyak yang bertanya ya tentang kedudukan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita bicara ke fungsi bahasa Indonesia. Nah, di sini tadi sudah saya terangkan tentang bahasa nasional, kemudian juga bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Baik itu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dapat kita gunakan dalam lembaga-lembaga pendidikan. Nah, tadi ada pertanyaan juga, bagaimana Bu kalau misalnya di salah suatu sekolah tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar pendidikannya? Itu tergantung kalau misalnya. Jadi bahasa Indonesia itu dalam itu tidak kaku. Jadi bisa untuk kalau misalnya memang sudah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka boleh digunakan. Nah, dapat kita ketahui bahwa bahasa Indonesia juga memiliki dua fungsi. Ada fungsi umum dan fungsi khusus. Kalau kita ketahui, ya, fungsi umum berarti memang sudah tidak asing lagi. Mulai dari kita baru belajar berbicara, bahasa itu sudah berfungsi sebagai alat komunikasi manusia. Dimana kalau misalnya kita baru lahir ya, dan sudah mulai belajar untuk berbicara, itu sebenarnya kita sudah berbahasa. Kalau misalkan apa yang kita ucapkan itu sudah dapat dimengerti. Nah, itu namanya bahasa ibu. Hal tersebut disebut dengan bahasa ibu, yaitu bahasa yang pertama kali kita pelajari di kehidupan. Oke, kemudian fungsi khusus. Fungsi khusus yaitu sesuai dengan tujuannya. Kalau konatif yaitu sesuai dengan kemauan kita.
Misalnya bahasa Indonesia ini kita gunakan untuk apa. Kemudian juga emotif, sesuai dengan emosi. Misalnya bagaimana cara kita menggunakan bahasa Indonesia dalam berpidato. Bagaimana cara kita mengajak atau jurkan orang untuk mengatakan, maka itu menggunakan bahasa berfungsi sebagai emotif. Kemudian juga bahasa Indonesia, bahasa sebagai kultural, ya. Tujuannya yaitu untuk menyatukan budaya. Kemudian juga politis, edukatif. Nah, bagaimana cara kita mengajarkan siswa untuk berbahasa yang benar. Kemudian juga untuk mengatur diri. Nah, ini mengatur diri ini misalkan sekarang ya dalam penggunaan media sosial. Nah, itu sangat penting dalam mengatur diri kita. Kemudian juga mengatur orang lain. Bagaimana cara kita berinteraksi tersebut dan juga beradaptasi sosial. Bagaimana cara kita bermasyarakat dan sebagainya. Jadi fungsi khusus yaitu kita memilah-milah bahasa Indonesia ini dapat kita gunakan pada saat apa. Tujuannya apa. Nah, tapi secara umum bahasa Indonesia ini berfungsi untuk komunikasi sebagai alat interaksi, komunikasi manusia. Nah, dijabarkan lagi bahwa bahasa ini berfungsi sebagai pemersatu sosial budaya dan bahasa. Ya, ada sosial bagaimana hidup bermasyarakat, kemudian juga bagaimana cara kita berinteraksi yang padahal kita memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Kemudian bahasa yang berbeda-beda pula. Nah, dengan adanya bahasa kita dapat bersatu, memahami makna yang sebenarnya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian, sebagai fungsi penanda kepribadian, bersuara dan berkomunikasi. Bukan berarti orang Batak yang suaranya keras atau apa namanya retorikanya yang memang diidentikan dengan galak ya, orang yang galak, tapi padahal tidak. Nah, ini tergantung nanti bagaimana bahasa ini sebagai penanda, oh dia orang Batak, karena dia berbicara dengan logat Batak. Nah, kita sudah tahu. Kemudian bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian fungsi penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. Nah, misalnya seorang pembicara tentu dapat meyakinkan audiensnya apabila mereka mempunyai bahasa Indonesia yang jelas, dengan bahasa yang kooperatif misalnya, inovatif, kemudian juga sebagai penanda acuan ilmiah dan penulisan-tulisan ilmiah. Nah, ini yang fungsi bahasa yang akan kita pelajari pada saat ini, yaitu sebagai acuan kita dalam menulis sebuah karya ilmiah nantinya, dalam penulisan-tulisan ilmiah nantinya. Nah, saudara yang misalnya pada saat ini memang sudah mengenal apa itu karya ilmiah, tapi mungkin saja ada kekeliruan-kekeliruan nanti yang akan kita temui, atau yang belum saudara mengerti supaya lebih baik nantinya. Nah, tadi ada pertanyaan tadi bahwa apakah bahasa Indonesia yang baik dan benar ini selalu kita menggunakan bahasa baku, ya, kata baku. Kalau misalnya kita berada di lembaga resmi, di forum-forum yang resmi, atau penggunaan bahasa lisan, tapi kalau dalam penggunaan bahasa tulis, kalau misalnya dalam karya tulis, maka kita wajib untuk menggunakan bahasa baku. Karena bahasa baku adalah syarat sebuah kalimat efektif. Bahasa yang kita gunakan tentu menciptakan sebuah kalimat. Ya, wacana-wacana yang kita tulis, karya-karya yang kita tulis,
ini berasal dari kata yang membentuk beberapa kata, gabungan kata membentuk kalimat. Nah, kalimat itu harus menggunakan kalimat yang efektif apabila saudara nantinya menulis sebuah karya tulis. Dan bahasa baku sebagai syarat utama dalam penulisan kalimat efektif. Kata baku berarti kata yang lazim dipakai, yang frekuensinya pemakaian cukup tinggi. Bagaimana cara kita mengetahui apakah kata tersebut baku atau tidak? Tentu kita kalau memastikannya yang lebih pasti itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, bahasa baku ini atau kata baku ya, kata baku ini tidak menggunakan bahasa daerah. Itu ciri yang paling utama. Kemudian dia memang sudah diresmikan. Contoh tadi yang saya sebut ya, misalnya ada pada saat dulu penulisan u ya. Misalnya yang dulu disebut jang ya, tapi tetap bacaannya yang. Nah, itu sudah diresmikan dalam penulisannya menggunakan kata yang atau kata Sumpah Pemuda, tapi ditulis dengan kata soempah pakai oe ya. Sumpah Pemuda, tapi ditulis dengan kata soe, soempah pemuda. Nah, itu dalam penulisan yang dulu, tapi setelah disempurnakan kembali, maka jadilah sebuah kata atau kata yang baku. Nah, jadi harus sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Di sini coba saudara perhatikan kalimatnya, ya. Ada 6 kalimat di sini. Apakah saudara menemukan ke-6 kalimat ini terdapat kalimat yang baku? Kalau memang ada, di nomor berapa? Nomor 4, kalimat baku. Oke. Nomor 4, siapa yang menyebutkan? Oke, ada yang berpartisipasi? Ada lagi? Nomor 4. Nomor 2. Nomor 4, Bu. Nomor 4, Bu. Nomor 4, Bu. Apakah ada dalam ke-6 kalimat ini menggunakan kalimat yang baku? Ya. Nomor 2, Bu. Nomor 6. Nomor 2. Enggak ada. 4 doang. Ada. Semrawut ada di KBBI. Nomor 4, Bu. Nomor 1 juga kalimat baku, Bu. Ya, nomor 1, Bu. 1 dan 4 kalimat baku, Bu. Banget itu baku ya. Iya, baku. Baku ada. Berarti nomor 1, Bu. Berarti 1. 4 sama 4. Ya. Kalimat 1 dan kalimat 4. Nomor 1 dan 4. Nomor 5. Banget. Oke. Sekali kan harusnya bakunya tuh. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya, ada yang mengatakan ada yang tidak. Kita lihat. Coba saudara lihat. Sekretarisnya cantik sekali. Kalau di sini sekretarisnya cantik banget. Cantik banget. Ya. Nah, kita lihat dulu. Kata baku ini adalah kata-kata umum yang lazim dipakai atau yang frekuensi pemakaiannya cukup tinggi, ya. Jadi memang benar kita gunakan dalam forum yang resmi, ya. Nah, banget itu kalau misalnya kita menggunakannya dalam surat resmi bagaimana? Sekali, cantik sekali. Ya. Sekali. Nggak bisa. Tidak bisa ya. Maka kita harus
melihat lagi konteksnya di mana. Ya, kita harus lihat konteks penulisannya, kita mau nulis ini untuk apa. Jadi kita harus tahu ya kaidah-kaidah konteksnya. Kemudian jangan belok kiri atau kanan, lurus saja. Ini lempeng saja. Nah, ini yang dapat kita lihat. Kok kamu tidak datang kemarin? Apakah kita menggunakan kata kok kamu tidak datang kemarin? Nah, ini dalam pengucapan sehari-hari, ya, tapi bukan dalam bentuk resmi. Kemudian pelaksanaannya masih kacau. Memang semraut itu sudah ada di dalam KBBI, tapi kata semraut itu tidak layak digunakan pada saat forum resmi, ya. Kemudian yang nomor 5, persoalan itu perlu dijelaskan dulu. Nah, di-clear-kan dulu. Clear-kan itu memang dalam bahasa asing, tapi kalau di bahasa Indonesia kan dibersihkan dulu ya, dijelaskan dulu. Tapi kata clear itu tidak mengalami adopsi ataupun adaptasi. Nah, nanti akan kita pelajari itu ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian pinjam duit di bank tidak gampang. Memang kata pinjam itu ada di dalam kamus. Tapi kalau kita menuliskan sebuah kalimat itu harus sesuai apakah ini menggunakan awalan atau tidak. Nah, kita harus tahu pinjam duit di bank tidak gampang. Berarti kata pinjam, duit, kata duit lagi. Apakah memang benar diletakkan di dalam kalimat tersebut? Jadi lebih ke tidak tepatan konteks dalam penulisan kalimat. Jadi saudara perlu untuk memperhatikan apakah kata-kata ini layak digunakan pada saat resmi atau tidak. Jadi apakah kata-kata ini lazim digunakan yang frekuensinya dalam pemakaiannya itu cukup tinggi atau tidak. Jadi saudara harus lebih paham lagi. Nah, ini ya, ke-6 kalimat tersebut. Bu, maaf. Ya. Tapi kesimpulannya tuh enggak semua kalimat yang ada di KBBI itu bukan sebuah bahasa yang baku ya. Enggak semua. Katanya baku, kata semraut itu baku. Tapi frekuensinya bagaimana? Konteksnya kita mengucapkan kata semraut itu apakah dalam forum resmi atau tidak? Kata banget. Apakah dalam karya tulis ilmiah? Dalam sebuah karya tulis ilmiah, apakah lazim digunakan kata banget atau sekali? Yang kita gunakan. Jadi lebih ke konteks. Yang saya sebutkan tadi, untuk tepatnya kita lihat dulu KBBI-nya. Oh, ini sudah betul. Tapi konteksnya, frekuensi pemakaiannya apakah lazim kita gunakan atau tidak? Itu lagi. Ya. Nah, ini tadi ya, ada pertanyaan. Lafal tidak baku dan lafal yang baku. Nah, ini saudara bisa lihat ya, ada atap, menggunakan. Tapi kok nah, jam 6 dong. Padahal ini lebih ke fonemnya, pengucapan kita, ya. Ada habis, tapi padahal kita tulisnya habis. Nah, ini yang lebih jelas lagi. Apakah bahasa atau lafal yang kita ucapkan ini baku atau tidak? Ini lebih ke penggunaan bahasa Indonesia lisan. Ya. Jadi kita tahu kalau misalnya orang Batak misalnya,
yang lebih jelas kita kasih contohnya ya. Orang Batak itu menggunakan E-nya E-nya keras maksud saya ya. Misalnya kata Maret. Orang Batak itu menggunakan Maret. Nah, E-nya lebih keras gitu. Nah, di sini mana yang lebih baku? Jadi tidak dalam pengucapan lisan ya, itu tidak baku, tapi kalau dalam tulisan kalau misalnya tetap menggunakan Maret Maret ya. Nah, ini disebut baku. Jadi tergantung konteksnya. Kalau misalnya lafal kita menggunakan kata atap padahal lafal bakunya atap tapi penulisannya tetap atap. Kita baca atap. Nah, kalau kita dalam lisan maka tidak baku. Jadi harus sesuai dengan konteks, suasananya. Nah, ini jadi pedoman kita yaitu dalam EYD, ejaan yang disempurnakan. Lebih barunya lagi, perkembangannya sekarang sudah berubah namanya menjadi ejaan bahasa Indonesia. Ini bisa saudara lihat, kalau bisa saudara cari bukunya lebih bagus, tapi sekarang sudah banyak EYD, contoh-contoh EYD yang benar ya. Tidak hanya di buku, tapi di internet juga bisa saudara lihat. Oke. Kemudian, nah ini tadi. Jadi bahasa baku itu untuk apa? Bahasa resmi itu untuk apa? Yaitu untuk penulisan, kalau penggunaan bahasa Indonesia tulis, yaitu untuk penulisan karya ilmiah. Ya. Kemudian penulisan surat dinas, lamaran kerja, dan surat resmi lainnya. Kemudian dalam forum rapat, ya, diskusi ataupun musyawarah. Kemudian juga kegiatan surat menyurat antar organisasi atau lembaga. Jadi ini bisa kita gunakan bahasa baku. Nah, ini ciri-cirinya. Ya, tidak dapat berubah, kemudian tidak terpengaruh bahasa daerah dan bahasa asing. Kemudian bukan bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari. Nah, yang tadi, ya. Kemudian juga menggunakannya harus sesuai dengan konteks kalimat. Jadi kita harus tahu juga, ini kalimatnya untuk apa? Ini kalimat ini digunakan dalam forum apa? Kemudian juga tidak bermakna rancu. Ya. Contohnya misalnya, kucing makan tikus mati. Apakah di sana terdapat kata yang tidak baku? Kucing makan tikus mati. Keempat kata ini baku. Kalau kita penggal katanya baku, ya. Tapi maknanya ada dua makna. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus tapi kucingnya mati. Kemudian kucing makan tikus mati. Kucing sedang memakan tikus mati. Jadi banyak maknanya. Banyak makna yang kita ambil. Maka kalimat tersebut itu tidak baku. Walaupun kata-kata dalam kalimat tersebut baku. Tapi kalau sudah digabung menjadi kalimat, dia sudah bermakna rancu, sehingga tidak baku lagi. Kemudian, tidak adanya pleonasmi, ya, atau penambahan keterangan pada kata baku, serta tidak mengandung unsur yang membetulkan suatu kata secara berlebihan. Sehingga kata-kata tadi, ya, kata-kata tersebut justru salah dan menjadi tidak baku. Nah, ini tadi, tidak berlebihan dalam penulisan kata. Atau yang sering kita sebut lebay. Ya, jadi kalimat itu cukup standar, sudah jelas, maka ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, atau ada juga pelengkapnya, tidak harus ya, atau ada keterangannya, tapi tidak berlebihan, ya, atau tidak terdapat pengulangan kata, maka disebut bahasa tadi ada bahasa baku.
Kemudian adanya penggunaan macam-macam imbuhan di dalamnya. Nah, ini yang seperti kata pinjam tadi. Nah, ya, yang di sini kata meminjam. Padahal kata pinjam itu sebenarnya baku kalau kita lihat dalam KBBI. Tapi apakah dalam konteks penulisannya ini efektif? Tidak. Ya, karena yang seharusnya menggunakan imbuhan, ya, awalan, titipan atau akhiran, tapi dalam kalimat tersebut tidak digunakan. Nah, jadi kita harus tahu ini kalimatnya layak atau tidak kita gunakan menggunakan imbuhan atau tidak. Maka sedikit saja maka berubah maknanya, kemudian bentuknya, maka bisa saja kalimat tersebut tidak efektif lagi atau tidak baku lagi. Nah, ini fungsi bahasa baku sebagai pemersatu, karena kalau bahasa Indonesia resmi tentu menggunakan bahasa baku. Kemudian memberi kekhasan, ya, memberi kekhasan berarti ciri-ciri yang spesifiknya. Kemudian membawa kewibawaan, ya, dan sebagai kerangka acuan. Bagaimana cara kita menulis sebuah karya ilmiah? Kenapa saya sering sebut karya ilmiah? Karena tujuan kita mempelajari bahasa Indonesia pada mata kuliah ini, saudara harus mampu untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah nantinya. Oke. Ada pertanyaan? Lebih dahulu. Apa ada pertanyaan? Setelah ini masih ada kuliah lagi ya? Ada. Ada, Bu. Oke, berarti tinggal 15. Bu. Ada. Jam berapa? Jam 7? Jam 7. Jam 7. Ya, jam 7. Oke. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Bu. Ada. Ada? Ada tadi, Bu. Nggak ada. Bu, Oh, nggak ada. namanya Bu. Ya. Berarti terkait tadi ya Bu ya, tentang pemakaian bahasa baku untuk penulisan karya ilmiah ya Bu. Contohnya seperti semeraut tadi Bu. Berarti apa kata yang sudah diresmikan di KBBI itu, berarti KBBI itu bukan parameter bisa untuk digunakan menulis karya ilmiah ya Bu? Bisa kita gunakan, tapi kita lihat lagi konteks penulisannya, ya, konteks kalimat ini, ya, kita gunakan lagi. KBBI itu, ya, dia kata yang sudah diresmikan, ada atau tidak di dalam bahasa Indonesia. Contohnya kata selfie, ya, kata selfie. Kalau orang-orang lazim menyebut kata selfie, tapi dalam bahasa Indonesia itu katanya swafoto, ya, disebut dengan swafoto. Kemudian lebih ke lebih kesesuaian konteksnya sebenarnya kita melihat. Jadi kalau kata semraut itu tidak biasa orang menggunakan kata semraut di dalam penulisan karya tulis contohnya misalnya. Atau dalam lembaga-lembaga yang resmi. Gitu. Karena kata semraut itu sering kita gunakan pada bahasa sehari-hari. Ya. Oke, ada lagi? Ini masih Sudah di awal ya Bu. kita. Iya, Bu. Tanya, Bu. Duluan. Halo. Andri, Bu. Ya. Kalau untuk penyuntingan naskah
kalau di bahasa Inggris kan ada Grammarly dan semacamnya gitu Bu. Kalau untuk di Indonesia sendiri ada nggak Bu? Untuk websitenya, kalau di bahasa Inggris Bu, kita untuk membenarkan tata bahasanya kita Bu, gitu, grammarnya kan ada di website, ada Grammarly, ada aplikasi gitu Bu. Nah untuk bahasa Indonesia itu ada nggak Bu websitenya atau aplikasinya untuk membenarkan, kita ngecek gitu Bu, tahu nih tulisan kita sudah sesuai kaidah bahasa Indonesia belum, karya ilmiah kita. Oh gitu. Gitu. Terima kasih Bu. Ya. Berarti sudah, kalau sepengetahuan saya ya, saya belum pernah ya, saya belum pernah mengecek ada nggak sih pengecekan seperti kalau bahasa Inggris kan ada grammarnya ya, ada aplikasinya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ada nggak? Kebetulan saya belum ketemu ya aplikasi yang mengecek tentang penulisan kalimat atau teks ini, karya ilmiah ini betul atau tidak. Tapi kalau yang yang mengecek tentang ya belum ada lah. Yang saya tahu belum ada. Aku mau bantu jawab Bu. Ya. Terima kasih Bu jawabannya. Kalau setahu saya, pengalaman saya menggunakan Word, Microsoft Word, kalau kita setting bahasanya bahasa Indonesia, itu bakal otomatis dibenarkan ke tata bahasa kita Indonesia gitu. Maksudnya? Jadi kan kita bisa pakai Microsoft Word Bu, nulis nih. Kalau di Microsoft Word-nya kita setting bahasa Inggris, dia bakal ngikutin kaidah bahasa Inggris. Nah, kalau kita setting itu ke bahasa Indonesia, dia juga bakal ngasih rekomendasi gitu, Bu. Seharusnya jangan menggunakan kata ini gitu. Oh, itu. Ya, tapi bukan tentang keefektifannya. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Itu lebih ke penerjemahannya ya. Lebih ke penerjemahannya. Ya, itu pemilihan katanya Mas Hasbi itu. Katanya aja yang muncul, tapi kaidahnya belum tentu benar juga sih. Oh iya. Nggak menjamin sih itu. Iya. Mungkin untuk orang asing kali ya, itu bisa. Ya, kebetulan saya juga belum pernah ya menggunakan aplikasi seperti itu, tapi kita harus tahu kalau ya kita harus tahu tentang penulisannya apakah efektif atau tidak ya dengan memahami penggunaan tersebut. Ya, memahami penggunaan dalam menulis teks atau wacana tadi atau karya ilmiah tadi. Tapi sejauh ini saya belum menemukan ya yang memang betul-betul memeriksa apakah kalimatnya efektif atau tidak. Ada lagi? Saya Bu. Ya. Untuk yang semrawut itu ya, dengan kacau itu, emang kalau saya lihat itu kacau, semrawutnya itu lebih poros huruf ya. Jadi memang lebih dipilih kacau ya. Tapi kalau kata salah satu guru saya di SMP itu bilang waktu itu untuk menulis cerpen sih ya. Jadi nggak ada pengulangan kata yang terlalu sering. Apa bisa itu bukan pengulangan, gimana sih? Pemahaman tidak mengulang kata terlalu sering itu kita pakai buat di menulis karya ilmiah gitu Bu. Jadi biar nggak diulang-ulang terus, kita misalnya tadinya udah pakai kacau, terus di ujung sana ada satu yang pakai semrawut gitu misalnya gitu. Bisa nggak gitu? Iya. Contohnya tadi kan cerpen. Kalau cerpen itu nggak mesti menggunakan bahasa baku ya. Jadi kalau cerpen itu penulisannya bebas. Tidak resmi ya.
Tapi yang dalam penulisan karya ilmiah, semraut itu tidak lazim kita gunakan dalam penulisan ilmiah, maka menggunakan kata kacau. Nah, dalam pemborosan kalimat ya, sebuah kalimat efektif itu harus hemat kata. Contoh misalnya, para hadirin sekalian yang saya hormati. Para hadirin atau para hadirin sekalian yang saya hormati. Ada kata para. Para ini bermakna banyak, ya. Kemudian hadirin. Hadirin itu sudah banyak, ya. Kalau satu orang belum hadirin namanya. Tapi kalau banyak, hadirin itu sudah pasti banyak, ya. Orang yang datang melihat. Ditambah lagi hadirin lagi. Hadirin. Otomatis sudah makin banyak. Ditambah lagi sekalian. Malah lebih banyak lagi. Nah, tapi maknanya itu sama. Orang banyak, ya, khalayak ramai. Jadi tidak perlu kita gunakan kata yang berlebihan, itu maksud saya. Tidak perlu menggunakan kata yang diulang, misalnya hadirin itu sudah sudah bermakna sama. Kita gunakan lagi hadirin. Cukup dengan hadirin yang saya hormati. Cukup. Tidak perlu menggunakan kata para, tidak perlu menggunakan kata sekalian. Kemudian lagi, misalnya dalam penggunaan kalimat yang berbaju biru itu yang mengendarai sepeda motor, atau misalnya yang berbaju biru itu yang mengendarai sepeda motor, dia misalnya penggunaan, maaf ya, misalnya penggunaan kalimatnya, saya rasa, saya merasakan adanya saya merasakan keanehan gitu ya Bu. Ya, tidak layak di sini misalnya. Saya rasa, saya merasakan tidak layak di sini. Nah, ada kata saya rasa. Diulang lagi. Saya merasakan. Nah, ada kata rasa, ada kata merasakan. Ada kata saya, kemudian saya lagi. Cukup saja dengan kata saya merasakan tidak layak di sini. Nah, di situ maksudnya tadi. Tidak perlu diulang. Jadi apakah misalnya saya menggunakan kata kacau, Bu, pada kalimat yang pertama, kemudian saya menggunakan kata semraut pada kalimat yang kedua. Padahal maknanya itu juga sama. Itu tidak perlu kita gunakan yang seperti itu. Yang penting maknanya sudah sama, kacau atau semraut, mana yang lebih lazim kita gunakan dalam forum resmi. Gitu, ya. Berarti walaupun itu alasannya untuk estetika atau kerapihan atau variatif gitu, bervariasi, tetap aja kita lebih pilih yang lazim gitu ya. Lebih lazim. Ya. Ya. Jelas, Bu. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya. Izin bertanya, Bu. Ya. Kaitannya tentang penulisan karya tulis. Kami kan bidangnya dari ilmu komputer. Nah, ilmu komputer ini sangat tidak bisa dipisahkan dari kata-kata teknis atau kata-kata dalam bahasa Inggris. Nah, ketika kita menuliskan karya tulis, itu apakah diperbolehkan? Boleh, tapi tadi yang seperti saya bilang tadi, ada tata caranya. Kalau memang misalnya kata download, ya, kata download itu ada kata unduh sebenarnya, ada kata download. Tapi kita menggunakan kata download. Misalnya memang misalnya Microsoft Office misalnya. Ada nggak Microsoft Office ini yang dalam bahasa Indonesia? Nggak ada. Nah, nggak ada kan maka itu kita gunakan kata Microsoft Office ini dalam penulisan karya ilmiah. Boleh. Itu namanya kata asing, ya. Yang saya sebutkan tadi adalah kata asing.
Maka kalau misalnya bahasa asing, ya itu kita cukup dengan dalam penulisan karya ilmiah kita miringkan saja. Oh, sebagai penanda bahasa asing, gitu. Bisa bahasa daerah, bisa bahasa asing. Kalau memang konteksnya itu penting. Tidak kalau tidak kita gunakan kata yang tadi, ya kata yang bahasa asing ini, maka tidak pas dalam karya tulis ilmiah ini, maka boleh kita gunakan bahasa. Tapi penulisannya dimiringkan untuk yang kata asing tadi. Oke, ada yang bertanya? Bu, terkait apa namanya karya ilmiah, setahu saya jurnal kan juga karya ilmiah, tapi kenapa kebanyakan abstraknya itu bahasa asing, Bu? Oh, itu tergantung ya, tergantung misalnya jurnalnya mau jurnal yang mana. Misalnya kalau di dalam bahasa Indonesia kan ada ya namanya jurnal linguistik, atau misalnya jurnal linguis, atau kalau di dalam sistem informasi atau dalam jurusan-jurusan yang lain kan juga ada ya jurnal-jurnal yang lain. Itu tergantung aturan ya. Jadi dalam penulisan jurnal itu juga ada tata aturannya. Ada kaidah-kaidahnya yang seperti apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Harus, jadi ada tata aturannya juga, formatnya. Ya. Ya. Kalau memang dia lembaga tersebut yang menerbitkan jurnal tadi ya menggunakan bahasa Indonesia, ya boleh menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau memang diwajibkan untuk menggunakan bahasa asing, berarti kita mesti menggunakan bahasa asing. Gitu. Jadi tergantung konteks. Oke, pembelajaran kita tinggal sedikit lagi waktunya ya. Jadi nanti kita akan ada grup ya. Nah, untuk penampilan yang berikutnya, itu saya akan membagi kelompok. Jadi saudara, untuk tiap pertemuan kita untuk pertemuan itu saudara yang tampil kelompok ya, untuk melihat kerjasamanya. Ya, bagaimana cara saudara untuk berdiskusi, apakah kemudian juga ada yang bertanya, kemudian juga menjawab di dalam penyajian. Nah, ini nanti saya akan bagi, atau misalnya saudara saja yang bagi, bagaimana? Jadi ini ada 12 topik ya akan kita pelajari. Nanti saya kirimkan lewat grup tentang topik-topik apa saja. Nah, kalau misalnya ada yang mau tampil di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu boleh dipilih-pilih saja nanti. Oke, kita lanjut di Telegram saja, nanti saya beritahu informasinya ya. Bu. Oke, berhubung saudara ada akan kuliah lagi ya, masuk pertemuan lagi. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Kalau ada yang bertanya, kita lanjut ke dalam forum diskusi saja. Ya, Bu. Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.